Shalom. Halo semuanya, Shalom. Yang kabar di pagi hari ini? Luar biasa, ada semangat Tuhan, ada sukacita hari ini. Haleluya. Sambil kami sembah Tuhan, kami meninggikan Tuhan, kami mengagungkan nama Tuhan. Biar segala pujian dan syukur kami Tuhan, Engkau Tuhan. Kau Tuhan yang memulihkan setiap kami, Kau Tuhan yang memulihkan setiap kami, Kau Tuhan yang memberkati setiap kami Tuhan. Biar saat ini kami menaikkan syukur kami, menaikkan sembah kami, layakan kami Tuhan. Berarti setiap kami Bapa, pujian yang kami naikkan Tuhan, biar itu menyenangkan hati-Mu Yesus. Kami mau pujian Tuhan, Kau Tuhan yang selamatkan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih
Ya segala pujian hormat ya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Ya segala pujian, segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu Segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kami datang untuk memuliakan Tuhan. Kami bersyukur masih ada dalam hari ini sebagaimana kami ada. Kami tahu ini karena Tuhan yang dahsyat bagi kami. Tuhan yang mengizinkan kami ada untuk dapat melayani Tuhan, untuk dapat mempermuliakan Tuhan, untuk dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Kuduskan kami semua karena Engkau kudus dalam nama Yesus. Sehingga hari ini semua kami di hadapan Tuhan, Tuhan sudah kuduskan kami. Tuhan urapi kami semua karena Engkau sudah menguduskan kami. Urapi pemain musik, urapi Tuhan liturgis, urapi singer, urapi hamba-Mu yang melayani firman-Mu. Biar apa yang dibawakan hari ini datang dari Tuhan untuk menguatkan seluruh jemaat dalam menghadapi hari-hari yang buruk. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati kami dalam segala hal. Roh kami pun akan dikuatkan hari ini. Kami percaya itu terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami membuka ibadah kami atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali lagi shalom. Sampaikan tangannya, haleluya. Dia bisa sesuai jabatan kita bisa sampaikan tangan shalom. Haleluya. Masih kuat puji Tuhan. Amin. Kita mau masuk gerbang dan hanya bersyukur segala pujian. Bye.
diberi kuasa Tuhan untuk mengalahkan mungkin rasa capek kita, mengalahkan rasa malas kita, mengalahkan rasa untuk mungkin kemarin kita marah-marah, tapi Tuhan memberi kuasa kita untuk menolak itu semua. Amin. Memberi kekuatan buat setiap kita baru untuk memulai kembali dengan semangat dan sukacita yang baru. Amin. Kita mengatakan ku diberi kuasa. Silakan hidup Bapak Ibu. Saya ingin mengenal firman Tuhan dan masyarakat kita. Kasih yang terindah. Biar Tuhan membuka dalam setiap hati kita. Pujian Tuhan. Jangan syukur kami naikkan untuk Engkau. Kalau karya yang besar dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, ubah setiap hidup kami, pulihkan setiap hati kami, Bapa. Kasih yang terindah terutama di dalam setiap kehidupan kami. Hati yang murni Tuhan, yang seperti kami, Yesus, terima kasih.
masuk di bulan yang baru. Kami percaya ini bulan rahmat Tuhan buat setiap kami. Dan saat ini kami siap dengar-dengaran melalui perjumpaan denganmu dari firman-Mu. Kami percaya bahwa firman yang selalu berhasil mengerjakan apa yang Tuhan mau. Karena itu ketika kami percaya, mengerti dan melakukannya, maka hidup kami sampai pada tujuan-Mu. Dan satu nama ditinggikan, dimuliakan, Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya mari bersama katakan amin. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, Shalom. Mau tidak terganggu dengan bersin-bersin saya. Ini bukan flu, udah hampir 1 bulan setiap pagi. Gak tahu saya rasa dingin aja. Padahal kami berdua dengan istri itu suka dingin. Jadi serba salah ya. Jadi di rumah kamar itu AC 2 PK, derajatnya 20, cool, dan kami suka itu. Tapi kalau setiap pagi sekarang saya begini, mungkin faktor usia ya. Tapi dia hilang nanti sekitar jam-jam 10 ya, mataharinya udah panas itu hilang, saya normal lagi gitu. Jadi menjadi pilek mulai jam 5 pagi biasanya sampai jam 9 mulai bersih. Tapi ya ini sekarang masalahnya karena pandemi kemarin, jadi setiap kali orang batuk dan flu itu seperti orang kusta. Anda mesti ngerasain di bandara gitu ya, ketika ada gitu. Semua orang mulai lihat, jadi saya juga repot kalau naik pesawat pagi-pagi. Baiklah, pada kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang penyertaan Tuhan. Bicara tentang penyertaan Tuhan dari Keluaran pasal 33 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian. Kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Ini situasinya adalah sejarah dari berdirinya kemah pertemuan. Jadi Bapak Ibu, pada zaman Israel kuno ada 3 perkemahan. Yang pertama adalah kemah suci untuk beribadah, yang kedua adalah kemah pertemuan, yang ketiga adalah kemah pemukiman. Kemah pertemuan adalah sebuah kemah yang dibuat oleh Musa dengan begitu cepat karena faktor perkataan Tuhan tadi, di mana pada satu kali Tuhan itu mengatakan bahwa dia akan mundur dari tengah-tengah bangsa itu. Alasannya adalah karena tegar tengkuk. Ada yang pernah dengar tentang tegar tengkuk? Ya, banyak yang menganalogikan tegar tengkuk itu keras kepala. Kalau orang Belanda bilang koppig. Ya. Tapi nggak tahu ya hubungannya tengkuk dengan kepala, kayaknya beda ya. Karena coba tunjuk tengkuknya yang mana? Nah, tengkuknya yang ini kan. Kalau keras kepala, yang keras mananya? Kepalanya itu ya. Jadi ternyata beda gitu. Rupanya yang disebut
tegar tekuk itu adalah, ya kalau bahasa Inggrisnya bilang tidak be sober, tidak mengakui bahwa semua yang baik dalam hidup terjadi karena Tuhan, melainkan karena kebetulan. Itu dia yang namanya tegar tekuk. Sehingga tegar tekuk menyebabkan orang juga melakukan kesalahan yang sama berkali-kali. Tekuk itu kan gunanya supaya Anda bisa fleksibel kepalanya, bisa oleh kanan, oleh kiri, bisa lihat atas, bisa lihat bawah. Nah, bicara tentang hal ini yang membuat Tuhan mau mundur. Jadi mereka berpikir bahwa ya kebetulan aja lah ada tiang awan, kebetulan aja ada tiang api, kebetulan aja ada burung puyuh turun dari langit, kebetulan. Ya. Saya percaya nggak ada yang kebetulan dalam hidup orang percaya. Tabur tuai itu berlaku, dan semua yang baik dalam hidup kita terjadi karena Tuhan. Nah, rupanya sikap yang satu ini yang bisa membuat penyertaan Tuhan itu mundur. Tidak hanya dari sebuah bangsa, namun juga penyertaan mundur dari seseorang. Nah, repotnya kalau penyertaan Tuhan mundur, kacau hidup Anda. Penyertaan Tuhan itu di mana ada tangan Tuhan atas hidup seseorang, sehingga apa yang orang tersebut kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Sehingga apa yang dia katakan dalam doanya, seluruh isi sorga akan mendukung orang tersebut. Itulah penyertaan Tuhan. Nah, yang pertama, perhatikan masih ini tampilan lagi error ya, mati ya. Saya udah kirim dari kemarin malam sebetulnya, kemarin sore malam. Ya, hah? Oh nggak ada? Oh gitu loh. Yo, kok bisa? Siapa? Nggak ada? Nggak ada ya, kita adain lah. Bapak sebutnya jangan terlalu cepat Pak. Mungkin yang di dalam juga ada kaca kurang ini. Oh, oke. Nah, udah mulai dipakai. Apanya? Iya. Sebentar. Tadi Bapak Ibu udah pegang kan kitab Keluarannya? Ya. Berarti kayaknya aja udah dikirim ya, padahal belum. Wah, ini saya kirim pertanyaan lagi. Semoga bisa dibuka ya. Ya. Baik, Keluaran pasal 33. Ya. Coba Bapak Ibu yang manual Alkitabnya boleh dibuka dulu. Bu Yana di sana bisa open email ya? Ya, thank you. Baik, yang pertama, pergilah, berjalanlah ke negeri yang telah kujanjikan. Nah, sekarang yang pertama tentang penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu tentang Tuhan yang berjalan di tengah-tengah umat. Nah, itu cara kerjanya di Perjanjian Lama. Di masa sekarang, setelah Roh Kudus diberikan, Allah itu sudah tidak lagi tertarik mengerjakan sesuatu di luar dirimu. Tuhan mengerjakan sekarang segala sesuatu melalui dirimu, karena ada rohnya di dalam Anda dan saya. Nah, karena itu menarik adalah saya ambil narasinya yang pertama, pergilah, berjalanlah ke negeri yang kujanjikan. Jadi begini, penyertaan Tuhan itu
bekerja dalam hidup seseorang. Kalau Anda dan saya arahkan hidup pada apa yang Tuhan janjikan. Ya, pelan-pelan ini. Repotnya adalah banyak kali kita mengarahkan hidup kita pada apa yang bukan Tuhan janjikan, terus kita ngotot itu janjinya. Bisa tangkap gitu kan? Karena banyak begitu. Kesembuhan ada, mujizat itu ada, tapi belum tentu secara personal juga Anda kebagian sembuh. Toh juga nanti kan di endingnya ada yang namanya tubuh kemuliaan. Nah, jangan pernah arahkan hidupmu pada apa yang kita mau untuk memaksa Tuhan berjanji. Ini yang kadang bikin orang kecewa, padahal itu orang yang gagal paham. Ya. Mana ikut Yesus katanya utangnya bisa lunas. Ya utang itu lunas kalau Anda cicil loh. Bukan karena Anda ibadah minggu loh. Jangan gila deh. Ya. Itu repot kalau begitu. Ya. Nggak ada Tuhan janji kok Anda ibadah minggu dapat jodoh. Yang parah kita bilang dia janji. Ya. Karena itu kadang ini kita bersikap Tuhan itu menjanjikan, padahal dia nggak pernah janji. Apalagi kalau Anda baca Alkitab terus kemudian comot sana comot sini. Di Alkitab itu ya, ada dua urusan masalah janji Tuhan. Yang pertama adalah urusan Tuhan terhadap Israel sebagai sebuah bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah janji Tuhan kepada orang percaya. Anda jangan aduk jadi satu. Apa yang Tuhan punya urusan dengan Israel, itu enggak Tuhan punya urusan dengan Anda. Nah, yang lebih ngaco lagi, kemudian kita bilang kalau kita ini Israel rohani. Suka ada orang-orang yang mengambil istilah itu. Ya. Kalau sampai orang Yahudi dengar itu, mereka nggak suka. Karena buat mereka Yahudi ya Yahudi, lu nggak usah sok-sokan Yahudi. Walaupun sekarang banyak Kristen kadrun. Ya. Kristen kadrun ini mengerikan, dia lebih Yahudi dari Yahudi. Memang benar Tuhan itu berdaulat, namun bukan hanya apa yang di luar hidup kita, tapi juga termasuk hidup Anda dan saya. Nah, karena itu arahkan hidup kita ini pada apa yang Tuhan janji, bukan apa yang Anda paksa untuk Tuhan janji. Nah, yang berikut saya ambil narasinya, ya, coba di next itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Ya. Oh, ini bukanya dari link ya, nggak apa-apa lah jadi begini. Ya, ya, sebetulnya kalau di download dari link bisa nanti tampilannya jadi normal. Ya. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau. Begini, penyertaan Tuhan itu komplit. Perlindungan hidup Anda ada pada pagar malaikat Tuhan. Ya, katakan bersama dengan saya malaikat. Nah, kalau sampai ada malaikat yang diutus, nah ini nanti berikutnya kita bahas. Tapi ini saya mau Anda pegang. Jangan kau pikir yang lindungi kau darah Yesus. Darah Yesus itu perkara penebusan dosa. Ya, lihat penampakan di jalan, darah Yesus gak ada hubungannya. Jangan latah yang gak jelas kamu. Apalagi mandi biar jerawatnya hilang, ambil gayung, siram muka, darah Yesus gak ada hubungannya. Darah Yesus bukan anti akne. Ya. Karena banyak Kristen begini, usir setan, darah Yesus gak ada urusannya. Usir setan pakai nama Yesus, jangan pakai darahnya. Terlalu mahal itu Anda kait-kaitkan. Perlindungan dalam hidup Anda itu Tuhan sudah utus malaikat.
Amin. Malaikat, jangan pakai darah. Ya. Tempatkan yang benar. Nah, kalau sampai ada malaikat yang Tuhan utus, tahu nggak itu artinya sepanjang hidupmu akan ada tekanan, sepanjang hidupmu akan ada serangan yang selalu ada setiap hari untuk Anda hadapi. Makanya Anda butuh penyertaannya. Makanya Tuhan menyertai Anda dan saya. Makanya Dia utus malaikatnya untuk memagarimu. Jadi penyertaan Tuhan tidak menghilangkan tekanan dalam hidupmu. Justru karena terlalu banyak hal-hal yang di luar batas kemampuanmu akan menghampiri hidupmu, makanya ada penyertaan Tuhan. Jangan ngawur memaknai penyertaan Tuhan itu. Kok nggak selesai-selesai ya pergumulan saya? Masalah kok ya datang terus. Makanya ada penyertaan Tuhan. Ya. Anda mau nggak ada masalah? Ya 2 kali 1. Ya. Tapi jangan cari masalah juga, karena masalah Anda nggak perlu cari kan juga mampir kan. Setiap hari selalu ada yang surprise. Anda bangun besok hari Senin ada aja. Karena memang segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan selama Anda dan saya disertai Tuhan. Amin ya. Jadi Tuhan menghalau itu artinya ada serangan. Dan tiap hari iblis gak pernah pensiun untuk menyerang Anda dan saya. Itu ada, itu pasti, itu terjadi dari orang-orang terdekat, dari teman Anda bisnis usaha, dari ipar sendiri, yang kadang mungkin Anda bingung bilang, kok bisa ya? Bisa. Makanya Anda butuh penyertaan Tuhan. Padahal saudara sendiri emang kenapa? Ya masa saudara sendiri nipu? Kalau orang lain sih nggak apa-apa. Ya udah, kalau orang lain nggak apa-apa, nanti Tuhan kirim orang lain yang nipu kamu. Kan kalau orang lain nggak apa-apa katanya. Ya. Aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Penyertaan Tuhan itu menuntut penundukan diri. Penundukan diri di hadapan Tuhan pada aturannya dan ketetapannya. Makanya jangan jadi Kristen kambing. Kristen itu analoginya domba. Anda gak bisa gereja keliling-keliling. Domba itu digembalakan. Jangan ngawur. Saya tahu pilihan itu banyak. Anda bisa minggu pertama ibadah di Cengkareng, Anda bisa ibadah kedua di minggu kedua, Anda bisa ibadah di Tamrin, Anda bisa minggu ketiga ibadah di planet lain. Saya tahu banyak pilihan, tapi dengar ya, bohong kalau lu mau tunduk sama Tuhan tapi nggak digembalakan, omong kosong. Ya, omong kosong. Dan pengembalaan yang sehat biasanya susah untuk jadi ngetren. Susah tuh. Susah. Saya ngalamin pertumbuhan di jemaat kami. Secara populasi bisa dibilang mandek. Tapi secara karakter mereka berbuah. Karena emang susah. Saya paling gak bisa ngeladenin orang yang gak konsisten. Bener gue bilang bener, gak bener gue bilang gak bener. Emang kenapa? Oh sebelum mereka ada juga saya makan kok. Kadang-kadang sok taunya begitu kan. Nah, kalau gue nggak ada di gereja itu juga miskin tuh pendeta. Siapa bilang? Kalau lu nggak mau Tuhan kirim burung gagak kok. Repot amat. Ya. Lalu kemudian narasinya berkata, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang kulakukan kepadamu. Sedikit saya buka sejarahnya, ya. Ini bukan tentang orang Kristen anti perhiasan. Bukan ke sana arahnya. Jadi ketika mereka keluar dari Mesir, itu mereka bawa emas. Nah, emas yang mereka bawa, nah ini nih errornya orang-orang Israel kuno. Anda ingat ketika Musa naik ke atas gunung sebulan lebih,
Mereka yakin gak yakin Musa mati apa masih hidup. Tapi bukannya malah berdoa untuk Musa, mereka mengumpulkan perhiasan mereka, lalu kemudian membakar dan memasak emas itu, kemudian dibentuk menjadi lembu. Kemudian mereka menyembah lembu. Goblok. Gak lama setelah itu Musa turun dari gunung bawa 2 loh batu. Jadi kalau di ayat ini konteks bicara perhiasan, ya, ini fokusnya bukan perhiasannya, tapi fokusnya pada jaminan dan kebanggaan. Anda nggak akan pernah mengalami penyertaan Tuhan kalau Anda nggak bangga dengan Tuhan yang Anda sembah. Ini yang firman Tuhan bilang, bermegahlah di dalam Tuhan. Bangga itu kepada Tuhan. Anda bangga dengan tabungan Anda. Bank tempat Anda nabung bisa bangkrut sewaktu-waktu. Kamu punya 10M, catat ini. OJK hanya akan menjamin di bawah lembaga penjamin 2M. Artinya lu punya 8 miliar hilang. Kau mau bangga yang mana? Ya. Mau yang mana kau bangga? Kau jamin surat tanahmu aman? Sekarang mafia banyak, surat tanah bisa double 7. Anda mau cek main-main ke Depok di daerah Citayam. 10 tahun yang lalu saya mau beli lahan, ada 7 dia punya surat. Mantap kan? Belum lagi ketika kita mau bawa ke notaris, mau teken, tiba-tiba muncul ahli waris dari dalam muka bumi. Entah dari mana semua ngaku ini, nggak ada jaminan. Kalau Anda mau bermegah, bermegah dalam Tuhan. Penyertaan Tuhan itu efektif kalau Anda ini punya ketergantungan penuh kepada Tuhan. Ya, jangan andelin barangnya. Gak apa-apa kok Anda beli perhiasan, tapi mentalnya jangan miskin. Tahu gak bedanya orang mental miskin dengan anak Tuhan beli emas? Yang mental miskin itu biasanya beli emas dengan tujuan kalau gak ada duit nanti dijual. Itu miskin. Ya. Kalau mental anak Tuhan sesuai firman, firman bilang orang benar meninggalkan warisan untuk anak cucunya. Jadi kau beli itu perhiasan supaya nanti kalau kau nggak ada, kau pergi, kau tinggalkan berkat buat warisan anak cucumu. Duh, amin ya. Nah itu beda kan. Makanya orang sekarang lain, dia bisa turun pakai Alphard ke restoran, tapi jarang nanya apa makanan yang enak di situ. Biasanya karena mentalnya masih miskin. Mereka tanya apa yang promo hari ini bayar. Miskin, mobil 2M. Tapi mau makan lu tanya promo. Makan aja, repot banget. Keluaran 33 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Makanya beli barang sesuai yang Anda perlukan. Jangan tunggu diskon. Tunggu diskon baru beli, padahal nggak butuh. Nah, Keluaran 33 ayat 7 sampai 9. Sesudah itu Musa ngambil kemah. Nah, di sini dia bangun nih, kemah pertemuan. Yang kedua, ya, waktu Musa masuk ke kemah pertemuan, tiang awan itu berhenti di atas kemah pertemuan. Ya, gumpalan awan yang banyak itu berdiri di situ. Lalu kemudian Tuhan bicara. Gini, narasinya katakan setiap orang yang mencari Tuhan pergi ke kemah pertemuan. Mencari Tuhan itu sikap keintiman. Mungkin Anda pernah dengar tentang intimacy. Berapa tahun yang lalu khotbah tentang intimacy itu sempat ngetren di gereja-gereja di Jabodetabek, ya, di mana diterjemahkan dengan cara yang keliru. Ayo intim dengan Tuhan. Bangun pagi hari, nyanyi bahasa roh 2 jam. Bukan itu intim dengan Tuhan. Bukan itu bos, intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan itu Anda baca Alkitab, Anda pelajari, Anda lakukan.
Anda gak ngerti hadapi sesuatu di dalam hidupmu, kamu berdoa. Bukan minta Tuhan rubah keadaanmu, tapi dalam doamu kau mencari tahu apa yang Dia mau. Itu namanya intim. Karena intim itu hasil hubungannya adalah jadi tahu banget apa yang terhadap siapa kamu intim. Buat Anda pasangan yang sudah 30-an tahun menikah, paham kan pasti bahasa tubuh pasangannya. Batuk 1 kali keselak, batuk 2 kali minta minum. Ada kode-kodenya ya. Kok tahu? Karena intim. Kalau sampai nikah puluhan tahun nggak paham-paham, memang nggak pernah intim. Makanya dia nggak pelajari. Coba Anda bapak-bapak, apa yang Anda pelajari dari istrimu? Saya pelajari satu kata yang bahaya dari istri saya. Terserah. Ketika dia udah bilang terserah, itu saya akan mengkaji ulang tindakan yang saya akan ambil. Ya, harusnya paham. Kenapa? Karena keintiman itu mencari tahu apa yang diinginkan, yang disukai, pribadi yang kita intimkan. Jadi intim dengan Tuhan bukan tentang Anda berdoa bawa proposal kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan jadi lebih efektif dalam hidupmu kalau Anda makin hari makin paham apa yang Tuhan mau. Amin. Makin hari makin cari tahu, makin paham. Anda disakiti orang, Anda cari tahu Tuhan maunya apa. Anda ditipu orang, cari tahu Tuhan maunya apa. Bukan Anda sibuk untuk membalas bagaimana. Masih ingat kemarin kan kentutin Alkitab? Ada yang bilang bekas pendeta dia. Ya. Berapa hari kemudian setelah video itu diunggah, beberapa relasi saya hubungi saya, dia bilang, "Bang, bener kan? Ini waktunya untuk kita bangun ormas Kristen. Gak bisa kita ditindas kayak gini terus, dipermalukan. Udah waktunya buka front pembela Kristen." Saya bilang, mau ngapain? Abang lihat dulu lah video yang kita kirim. Saya lihat videonya. Saya bilang, terus kenapa? Ya nggak benar itu. Yang bilang benar siapa? Dia kentutin Alkitab juga, Tuhan di sorga nggak kebauan. Ya. Kenapa rupanya? Ya. Udah, setelah saya respon begitu mereka diam. Berapa hari kemudian mereka rame lagi. Lihat bang, Tuhan berperkara, dia stroke. Saya bilang, sebengis itukah Yesusmu? Diketutin sedikit terus marah. Dia stroke karena makannya gak benar. Dia stroke karena dia suka marah-marah. Dia ketutin Alkitab karena dia marah pada Tuhan. Nah sekarang bagaimana kita meresponnya? Nah Anda harus ikutin loh, seperti yang Yesus mau. Benar gak? Loh Anda kalau intim dengan Tuhan kan Anda tahu apa yang Tuhan suka kan? Tuhan bilang, kasihi musuhmu, kan begitu. Berdoa untuk dia, bukan nyumpain. Ya. Gitu kok ngaku Kristen. Ya. Ini loh sikap Anda dan saya. Ini ikut ikat senantiasa antara sikap yang selalu pelajari firman dalam hadapi keadaan. Karena aneh, tahu firman tapi doyan berantem. Itu Roh Kudus apa Roh Kuda itu? Anda ngaku Kristen kalau nyanyi paling heboh, tapi giliran kesinggung, buset deh, setan minggir. Nah, berani labrak mertuanya, biar tahu ya siapa gue. Emang siapa lu? Ya. Ngakunya anak Tuhan, kelakuan setan, nggak mungkin. Ya. Kalau mau Tuhan sertai,
Ya Anda harus belajar suka dong dengan apa yang Tuhan suka. Anda latih diri Anda nggak suka dengan apa yang Tuhan nggak suka. Itu namanya keintiman. Nah, ketika Musa bangun kemah pertemuan itu, Musa bilang begini, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Wah, saya ingat ada satu lagu, ya coba di next dulu bahannya. Saya ingat ada satu lagu, saya komplain langsung ke orangnya waktu itu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti, goblok. Kalau Anda baca firman, Anda tahu jalan Tuhan. Kalau Anda baca firman, kamu ngerti rencananya. Yang kerennya refnya, hatiku percaya. Percaya sama apa? Wah, Alkitabnya lu gak baca, makanya lu gak ngerti jalan. Ya kok sekarang lu bilang hatiku halu. Kalau kau benar percaya, apa yang kau percaya? Kalau firman yang kau percaya, ngerti pasti kau jalannya. Karena yang namanya jalan Tuhan, God's way, itu artinya adalah cara Tuhan. Setiap orang percaya itu harusnya ngerti jalannya. Maksudnya ngerti jalannya, ngerti caranya. Cara Tuhan itu kan tentang sikap hati yang benar. Cara Tuhan itu tentang cara berpikir yang benar. Yang tentunya ngerti cara Tuhan itu supaya kita semakin kenal Dia. Bukan ngerti caranya supaya Anda makin cerdas, makin pintar, tapi supaya kita makin kenal Dia. Jangan melulu belakangan baru Anda ngerti. Itu namanya ponakan Tuhan. Selalu hidupnya pakai hikmah, nggak pernah pakai hikmat. Kamu babak belur dulu, hancur dulu, baru kamu bilang, ya di balik ini semua ada hikmahnya. Hikmah itu bukan punyanya orang Kristen. Orang Kristen punya itu hikmat, bukan hikmah. Hikmat itu nggak bisa kamu beli, pakai caranya kamu jadi tua. Banyak kok yang tua tapi nggak berhikmat. Belum tentu tua itu berhikmat. Anda nggak bisa beli hikmat dengan Anda sekolah tinggi-tinggi, nggak bisa. Cek aja di Amsal, hikmat itu hanya bisa Anda beli dengan sikap takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu menghormati Tuhan lebih dari apapun. Takut akan Tuhan itu menghormati Tuhan lebih dari siapapun. Takut akan Tuhan itu dimana Anda nyadar ada Tuhan yang lihat kamu di tempat gak ada orang lain yang lihat kamu. Itu namanya takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan akan bertahan untuk jalani hidup sesuai dengan Tuhan punya cara. Begitu? Amin. Sehingga Anda tahu mana peluang yang dari Tuhan, mana yang bukan. Ya. Karena kadang-kadang kita melihat cuan untuk Tuhan nih. Siapa bilang? Lu pikir setan nggak bisa kasih cuan? Bisa. Saya ingat banget 10 tahun yang lalu, seolah-olah mau bantu pelayanan saya, ujungnya money laundering. Pokoknya kita bantu support sekian, pastor jatahnya 15%, tolong diolah selama setahun. Nah ujungnya nanti beliau baru bilang, ini ada 40 rekening yang harus di spread 11 tahun. Saya bilang mereka, zamannya gue jahat lu kemana? Belum lahir ya? Ya tapi kan ini untuk pelayanan dasmu. Kita nggak bisa bilang melakukan sesuatu yang tujuannya Tuhan dimuliakan, tapi pakai cara yang bukan caranya Tuhan. Nggak bisa. Kalau tujuanmu Tuhan, harus caranya pakai cara Tuhan. Kemudian Musa bilang gini lagi, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jadi Musa bilang, kalau bukan Tuhan yang suruh, kami nggak akan berangkat. Gini, Anda baca firman,
yang isinya perintah. Kalau Tuhan perintah, pasti Tuhan sertai kamu. Amin ya. Kalau Tuhan perintah, pasti Tuhan sertai. Dan seringkali kekacauan dalam hidup ini terjadi karena kita minta Tuhan menyertai, melakukan apa yang tidak Tuhan perintah. Terus kita minta Dia menyertai. Penyertaan Tuhan, perintah Tuhan, itu hanya dialami oleh orang yang menerima bimbingan Tuhan. Saya tahu berapa banyak anak muda yang akal-akalan terhadap gereja. Ketika mau nikah, mulutnya setengah mati. Setelah pemberkatan nikah, kabur nggak tahu kemana. Sok tahu. Dia pikir persembahan kasihnya buat gembala cukup buat urus dia 1 tahun ke depan, sama urusan dia sama Tuhan itu gampang. Dengar ini, kalau Anda mau disertai Tuhan, jadi orang yang gampang diatur Tuhan. Kalau mau gampang diatur Tuhan, mesti beri diri untuk dibimbing. Yang begini ini nyebelin kadang. Baiknya nunduk ya, diajarin bimbingan pranikah nurut, ketawa-ketawa, munafik. Setelah pemberkatan cincin pindah juga gerejanya. Tapi ya gimana? Kita yang gembala nggak dapat perintah Tuhan untuk bunuh mereka ya? Perintah Tuhan untuk menggembalakan. Ya, kami tetap harus mengasihi. Walaupun suatu hari nanti ada sesuatu terjadi dalam hidup mereka dan mencari kami lagi, mulut kami terkunci untuk bilang, tuh kan. Kadang gatal di mulut ngomong ya kan, tuh kan. Itu cuman sudah, nggak boleh kok, bukan itu caranya Tuhan. Ya, saya mau tetap Tuhan sertai, saya nggak mau cari ribut sama Tuhan. Ya sudahlah, tetap dikasih kembali, dilayani lagi. Ya, tapi ya gitulah. Nggak ada di sini Afrika sana, Afrika Timur lagi. Ya. Yang terakhir, karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Ini terakhir Musa bilang gini, Tuhan, mana buktinya engkau mengasihi kami? Kalau engkau nggak menyertai kami, jalan di tengah-tengah kami, ya kami nggak dikasihi. Tuhan, mana buktinya engkau menyertai kami? Kalau engkau tidak beritahu jalanmu kepada kami. Nah, kami tahu jalanmu kan karena engkau menyertai. Nah, ini kurang lebih percakapannya. Nah, yang terakhir Musa bilang begini, Tuhan, ya kalau kau nggak sertai kami yang nggak beda dari bangsa lain. Kami ini berbeda dari ini sebuah kerendahan diri di hadapan Tuhan. Udah bukan kerendahan hati lagi levelnya, udah kerendahan diri di hadapan Tuhan. Yang bilang, Tuhan, kami ini beda dari bangsa lain karena Engkau yang menyertai. Kalau bukan Engkau yang menyertai, kami nggak beda. Bapak Ibu, kalimat ini ikat janji Tuhan dengan mereka. Dan sampai hari ini, negara yang kecil itu yang namanya Israel ditakuti banyak orang. Mereka beda sampai hari ini. Dan harusnya kalau Anda disertai Tuhan, Anda juga beda. Amin. Harusnya gak sama dengan dunia ini. Anda sibuk ngurusin maunya Tuhan, bukannya sibuk sama Farhat Bunda Korla. Kenal juga kagak. Ya. Aneh loh. Ya, orang Kristen nih kadang. Kita punya TikTok itu viewersnya kalah sama yang begituan. Ya. Saya punya akun TikTok itu khotbah yang sepotong-sepotong cuma 2 menit saya spot. Tetap kalah sama yang parboy. Nggak tahu kan? Baru yang yang nonton orang Kristen lagi. Sibuk sama parboy lu situ. Ya. Kalau mau ngalami penyertaan Tuhan itu mesti jalan bersama dengan Tuhan. Kalau jalan bersama dengan Tuhan itu mesti ikutin jalannya. Dan udah pasti orang yang rajin pasti dapat hasil. Gini. Kalau cuma mau sekedar kaya, Anda cukup rajin. Tapi orang rajin yang disertai Tuhan beda.
Beda. Bedanya adalah di kemampuan dia menikmati hidupnya. Beda. Kelihatan. Ya. Kami berdua udah gak muda lagi, Bu Gembala, kita udah gak muda lagi. Ya. Tapi kalau untuk urusan perkara-perkara yang buat Tuhan dimuliakan, kayaknya ada aja tenaganya ya, Bu. Ada aja. Ya. Saya yang jeroanin juga udah banyak masalah. Ya masih doain orang semangat, walaupun kita di dalamnya ya rontok juga. Ya. Kaki kadang-kadang juga udah kurang-kurang kuat. Tapi memang beda. Ibu cucu berapa sekarang? Ibu cucu 8, saya cucu 4. Ya, udah tuir. Ya. Tapi kan yang repot kalau mukamu lebih tua dari umurmu 30 tahun. Ya. Nggak beda kamu. Aura orang percaya itu beda karena disertai Tuhan. Dan penyertaannya yang bisa bawa Anda melewati bulan ini lebih daripada pemenang. Dan biar penyertaannya berlanjut, kita mulai nanti dari perjamuan kudus kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai di sini hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi isi hati, pikiran-Mu penuh dalam hati dan pikiran setiap kami. Kami bersyukur untuk semua firman yang kami percaya firman tidak pernah gagal. Maka firman itu akan bawa kami dari keberhasilan kepada keberhasilan, di mana rancangan-Mu digenapi melalui hidup kami di bulan Februari ini. Dan kami bersyukur, kami percaya bahwa sebelum kami masuk di bulan ini, apa yang kami perlukan Tuhan sudah siapkan. Semuanya sudah beres. Tinggal kami menjalaninya dan dibimbing Tuhan, mau diatur Tuhan untuk sampai pada tujuannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siapkan hati kami juga untuk dilayani Ibu Gembala, untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya darah, roti, anggur, tubuh Kristus ini punya kuasa. Bukan sekedar lambang, tapi sesungguhnya ada perjumpaan dengan Tuhan yang terjadi pagi hari ini. Dan sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup kami untuk Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami doa. Amin. Baiklah jemaat Tuhan yang kekasih, kita sudah mendengar firman Tuhan. Sebelumnya dilayani oleh Pastor Ferry, dan sekarang kita akan menerima berkat yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Setiap kali kita makan dan minum, kita memperingati bahwa Kristus sangat mengasihi kita. Mari kita tundukkan kepala. Para pelayan yang melayani boleh maju. Haleluya Yesus. Haleluya. Berkati perjamuan ini dalam nama Yesus, sehingga setiap kali kami makan dan minum, kami dikuatkan oleh perjanjian Tuhan yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, kuduskan seluruh jemaat-Mu, sehingga kami makan, kami lebih cinta dengan Tuhan, kami minum, kami tahu bahwa Kristus tetap menyertai kami sampai kesudahan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin.
semua tutup mata. Kita menghadap hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan beri kepada kami untuk hidup sampai hari ini. Kami mau masuk dalam perjamuan seperti ajaran Tuhan kepada kami. Setiap kali kami makan dan minum, kami boleh mempunyai hubungan yang indah dengan Tuhan, sehingga kami tidak melakukan yang Tuhan tidak suka bagi kami. Kami percaya Tuhan memberkati roti dan anggur untuk kami makan dan minum pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus berkata, setiap kamu makan dan minum, kamu akan memperingati bahwa Kristus yang mati bagi kita sekalian. Karena itu mari kita persiapkan pikiran dan hati kita. Tidak ada lagi yang berbicara di belakang. Mari kita sama-sama mengingat ajaran Kristus bagi kita. Tuhan Yesus berkata, makan dan minumlah bagi jiwa kita. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Setelah kita makan roti, Tuhan Yesus berkata kepada kita sekalian, demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Dalam nama Yesus kita minum bersama. Beberapa menit saya berikan waktu untuk saudara tutup mata mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Biar Bu Esther mengucap syukur setelah kita makan dan minum perjamuan ini. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Kesempatan bagi kami ada di dalam rumah, nikmati firman. Bahkan ketika kami mengangkat roti dan anggur di hadapan Engkau, kami tahu apa yang Kau kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan firman-Mu mengingatkan kepada kami sekalian bahwa menundukkan diri itulah yang penting yang kami harus lakukan di hadapan Tuhan. Sama seperti Engkau bisa menundukkan diri kepada Bapa-Mu di surga yang berkata bahwa biar kehendak-Mu yang jadi. Itu kami kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami, biar kehendak-Mu yang jadi. Sebab Engkau Allah dan Bapa yang berdaulat atas kehidupan ini. Apapun yang menjadi keputusan membuat kami Tuhan, buat kami mengerjakannya dengan sungguh di hadapan Engkau. Ngasih Engkau lebih lagi Tuhan, ngasih Engkau lebih lagi. Karena kami tahu apapun bisa kami hadapi dalam kehidupan ini karena penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Pak. Buat kami dan ajar kami sedemikian rupa sehingga hidup kami Tuhan serupa dan segambar dengan mengasihi apa yang Kau kasih, menjauhi apa yang Kau jauhi Tuhan. Seluruh kehendak-Mu itu yang kami kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, ucapan syukur kami di hadapan Engkau. Amin. Amin. Silakan duduk sambil saudara mengembalikan cawan perjamuan. Ya, kita lanjutkan untuk baiklah, karena kita sudah ada para tugas yang ditugaskan, ya, jadi kita percaya bahwa pandemi akan berakhir. Pandemi menggoncangkan kita kadang-kadang ya. Jadi persembahan ada yang jalankan, yang melayani kolektor silakan maju dan duduk aja, nanti cawan diangkat tuh sama Ibu Jen ya. Ya. Nanti setelah kolektor dijalankan baru persembahan khusus. Saudara boleh masukkan ke depan persembahan perpuluhan untuk ini. Satu kali aja boleh. Ya udah 2 kali sebelah kali ya. Baiklah, kita nggak bengong. Nanti didoakan sekalian.
berkorban karena sudah Tuhan janjikan kepada mereka untuk hidup bukan buat diri sendiri. Persembahan yang masuk buat kolekte dalam nama Yesus menjadi berkat besar bagi pekerjaan Tuhan. Persembahannya dia kembalikan sesuai dengan ajaran Tuhan. Persembahan perpuluhan ini Tuhan berkati dan 90% milik mereka. Kami percaya mereka dapat mengelola dengan baik, sehingga mereka tidak berhutang di tengah-tengah dunia ini, tapi mereka akan mengalami kecukupan karena mereka sudah menggenapi firman Allah, mengembalikan milik Tuhan. Yang jujur Tuhan berkati dengan limpah sesuai dengan firman-Mu. Kami percaya terjadi sesuai doa orang percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, hari ini nanti yang punya anak sekolah minggu, anak-anak kecil ya, kita mau masukkan mereka di sekolah minggu yang memang pertama. Kita mau mulainya setelah pandemi 3 tahun ya. Seberapa aja yang ada ya, kita akan memulai hari ini jam 10 nanti. Maka kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Saya mau berdoa dulu, sorry buat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Enggak ada ya? Ya udah, oke, kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami dengan apa yang ada pada kami. Kami persembahkan hidup seluruhnya kepada Tuhan. Kami percaya bahwa kami tidak sendiri, tapi Tuhan ada bersama dengan kami. Malaikat menjaga kami untuk hidup kami melewati masa-masa yang sulit, tapi kami bisa menjadi berkat bagi orang lain karena kami beda dengan mereka. Kami beda karena kami memiliki Kristus dalam hidup kami. Kami percaya Kristus yang menang akan membuat semua kami bertahan menang sampai pada akhir kami berjumpa dengan Tuhan. Berkati para pelayan hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menabur benih kebenaran firman di tengah-tengah kami. Tuhan tetap pakai di masa usia yang udah lanjut ini Tuhan. Bersama keluarga, anak cucu diberkati oleh Tuhan. Bahkan kekuatan roh Tuhan menyertai hamba-Mu di masa-masa usia yang Tuhan berikan yang bertambah. Tuhan akan memakai dia juga lebih lagi bertambah-tambah untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyertai hamba-Mu sampai pada akhirnya diberkati perjalanannya. Terima kasih Tuhan yang melayani hari ini, mulai dari LCD, bahkan musik, singer dan liturgi, semua yang melayani yang tidak kelihatan, yang pagi-pagi sudah hadir untuk membuka pintu gereja. Kami percaya tidak ada satupun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Mereka diberkati, mereka disertai, mereka tidak sendiri. Mereka akan mengalami Tuhan, Roh Allah kuat di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa janji dan firman-Mu hidup di dalam kami, membuat kami tidak akan pernah lelah dan lemah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan dalam hidup kita, bahwa Tuhan akan menyertai dan memberkati kita semua. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat ekonomi, segalanya di dalam Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan memberikan kepada